Kami hadirkan informasi selanjutnya. Atlet taekwondo asal Bandung, Jawa Barat bernama Vidya Kamalinda dilaporkan hilang oleh orang tuanya sejak 10 tahun lalu. Setelah sekian lama hilang, Vidya kini muncul ke publik dan menepis anggapan dirinya hilang diculik. Informasi warga, anak kami dibawa. Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan perbincangan sosok Vidya Kamalinda 30 tahun. Perempuan asal Cipamokolan, Kota Bandung, Jawa Barat yang pernah bersinar sebagai atlet taekwondo itu dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya, Hindarto dan Khadijah. Orang tua Vidya kemudian melaporkan putrinya yang hilang tanpa kabar selama 10 tahun ke polisi. Saya di sini mau menanggapi. Namun belakangan Vidya akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi di media sosial. Dalam video tersebut, Vidya mengaku ia tidak diculik. Kepergiannya meninggalkan rumah 10 tahun lalu atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Ia nekat minggat dari rumah karena kerap mengalami dugaan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya selama menekuni aktivitas sebagai atlet taekwondo. Saya keluar dari rumah atas dasar keinginan saya sendiri yang sudah saya tahan sejak lama sekali. Kenapa saya ingin keluar dari rumah? Karena saya sudah mendapatkan kekerasan oleh bapak saya sejak saya kecil. Kekerasan pertama yang bapak saya lakukan waktu saya umur 5 tahun, saya pernah dijambak, ditendang, diseret oleh bapak saya sendiri. Dan itu berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Itu terjadi karena saya nggak ngerti ya kenapa, karena beliau punya ambisi yang begitu besar terhadap saya untuk mencari uang. Mungkin karena usaha beliau nggak maju saat itu, mungkin sampai sekarang. Dan karena oleh sebab itu sejak kecil hanya mengandalkan saya. Hindarto, ayah Vidya, membantah tuduhan yang dilontarkan anaknya. Meski sempat ada kekerasan, namun itu dilakukan untuk mendidik putrinya tersebut. Sementara itu, ibunda Vidya, Khadijah, meminta agar putrinya pulang ke rumah. Khadijah rindu dengan putrinya yang sudah 10 tahun tidak kembali ke rumah. Saya harap kakak pulang ya kak. Mama udah kangen, udah rindu kak. Kak, apapun kakak yang bicarakan, mama tidak akan bicara apa-apa. Kakak, mama lebih tahu bahwa kakak itu ada tekanan. Ada tekanan, mama tahu persis siapa anak saya. Anak saya tuh siapa, saya tahu persis. Cuma itu yang saya bisa sampaikan untuk kakak pulang ya kak. Mama kangen. Saat ini Vidya mengaku sudah berumah tangga dan dikaruniai seorang anak. Ia tak ingin lagi kembali ke pelukan orang tuanya karena traumanya yang begitu besar. Vidya menginginkan agar orang tuanya berhenti mencarinya dan berhenti memintanya kembali ke rumah. Vidya ingin orang tuanya tidak lagi mencari-cari cara untuk memulangkan Vidya ke rumah. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dengan atlet taekwondo asal Bandung, Jawa Barat bernama Vidya Kamalinda yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya sejak 10 tahun lalu? Benarkah ia meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri? Berikut pernyataan lengkap Vidya Kamalinda. Keluar dari rumah atas dasar keinginan saya sendiri yang sudah saya tahan sejak lama sekali. Kenapa saya ingin keluar dari rumah? Karena saya sudah mendapatkan kekerasan oleh bapak saya sejak saya kecil. Kekerasan pertama yang bapak saya lakukan waktu saya umur 5 tahun, saya pernah dijambak, ditendang, diseret oleh bapak saya sendiri. Dan itu berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Itu terjadi karena saya nggak ngerti ya kenapa, karena beliau punya ambisi yang begitu besar terhadap saya untuk mencari uang. Mungkin karena usaha beliau nggak maju saat itu,
mungkin sampai sekarang. Dan karena oleh sebab itu sejak kecil hanya mengandalkan saya. Yang membiayai kami pun ada orang salah satu pengurus taekwondo yang tinggal di rumah kami, orang asing yang bahkan bukan muhrim buat saya, tinggal di rumah kami. Itulah yang membiayai hidup kami selama ini. Mungkin kalian juga tahu ya, teman-teman saya. Orang tua saya ini sangat suka datang ke dukun. Setiap saya mau tanding, saya dibawa ke dukun, dijampe-jampe, diminta air doa, mandi bunga, dan itu dilakukan setiap saya mau bertanding. Sampai kadang saya bingung gitu, kenapa harus kayak gini. Tapi kenapa saya yang dituduh ditepuk? Padahal di sini nggak ada penepukan apapun, nggak ada yang bawa ke mobil. Saya pergi bawa barang-barang itu atas kedasar keinginan saya, karena saat itu usia saya sudah 21 tahun. Saya merasa saya bisa memilih hidup saya sendiri. Kenapa saya berani? Karena saya sudah merasa lelah selama bertahun-tahun. Saya merasa saya punya hak atas hidup saya sendiri. Saya walaupun mereka bilang kamu harus bersyukur sudah dipelihara oleh kami, ya siapa sih yang mau dilahirin di dunia sebenarnya? Sampai saya waktu itu terbang ke Riau juga karena keinginan ambisi mereka supaya saya harus ikut PON waktu itu. Tapi ya karena pokoknya setiap saya kalah itu saya pasti dapat tekanan fisik, verbal dari bapak saya, dan bingung saat itu saya mau speak up, mau cerita ke siapa. Mungkin karena nggak akan mungkin ada yang percaya ya sama anak, karena semua orang anggap bahwa orang tua itu selalu benar kan.